Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi pada kuliah pemulihan tanaman, kuliah yang ke-6. Pada kuliah ini nanti akan ada dua materi, yaitu materi 1 tentang pengembangan ideotype dan pemilihan tetua, kemudian materi yang kedua di slide kedua yaitu tentang persilangan buatan. Baik, untuk yang ke pengembangan ideotype tanaman, konsep ini pertama dikenalkan oleh Donald pada tahun 1968. Konsep ini dikenalkan maksudnya adalah bahwa kegiatan pemulihaan harus diupayakan untuk menghasilkan suatu varietas di mana bagian yang mempunyai nilai ekonomis porsinya lebih besar dari bagian yang tidak mempunyai nilai ekonomis. Jadi suatu varietas yang berproduksi tinggi tetap akan dianggap tidak ideal jika bagian tanaman yang tidak produktif masih terlalu besar dibanding bagian tanaman yang produktif atau bagian tanaman yang akan dimanfaatkan, karena bagian yang tidak produktif itu nantinya akan dibuang. Jadi bagian yang dimanfaatkan harus lebih besar porsinya daripada bagian tanaman yang tidak dimanfaatkan. Itu yang tipe ideal. Nah, dasar penentuan tipe ideal atau ideotype suatu varietas atau suatu genotype adalah dengan diukur indeks panennya. Nah, contohnya ini pada pemulihan tanaman padi, ya. Bisa kita lihat bahwa pada tahun 1970-an batang yang padi yang diinginkan itu batang tanaman padi yang tinggi. Tapi pada perkembangan berikutnya, pada padi tipe modern yang diinginkan justru padi yang tidak tinggi tapi yang pendek. Perkembangan lebih ke kini lagi, yang dianggap ideal adalah batang padi yang pendek dan kuat gitu. Tingginya maksimal 100, jadi tingginya antara 80 sampai 100 meter. 100 cm, maaf. Dalam hal anakan misalnya, pada tahun 1970-an yang dianggap padi ideal atau padi yang memenuhi ideotype adalah padi yang anakannya sedikit. Seiring dengan perkembangan tuntutan konsumen dan yang diinginkan oleh pada padi tipe modern adalah padi yang mempunyai anakan banyak. Tapi kemudian bergeser lagi. Kalau pada awalnya yang diinginkan adalah padi dengan anakan yang sedikit, kemudian bergeser lagi yang diinginkan pada padi tipe modern adalah padi yang anakannya banyak. Kemudian pada padi tipe baru yang diinginkan adalah justru kembali lagi seperti awal, yaitu padi yang anakannya sedikit, ya paling antara hanya 8 sampai 10 anakan, tapi semuanya produktif, ya. Dan selanjutnya dalam hal daun, dalam hal malai, umur, pupuk dan sebagainya. Jadi ada tipe-tipe ideal yang diinginkan yang selalu dikaitkan dengan indeks panen, gitu. Kita harus paham betul bahwa kunci sukses pemulihan tanaman adalah pemilihan tetua yang tepat, ya. Apabila tetua yang akan digunakan dalam persilangan itu tidak mempunyai materi genetik yang dibutuhkan oleh pemulia untuk menghasilkan varietas dengan ideotype-nya, maka peluang untuk mendapatkan varietas baru dengan karakter-karakter yang diinginkan, maka kemungkinannya menjadi sangat-sangat kecil kalau tidak bisa dikatakan menjadi nol. Jadi sekali lagi, pemilihan tetua itu sangat-sangat penting.
pastikan bahwa tetua yang dipilih untuk nantinya disilangkan itu mempunyai karakter-karakter yang akan diwariskan dalam varietas-varietas yang akan dihasilkan nantinya. Ya, pastikan dulu bahwa varietas tetuanya mempunyai karakter yang diinginkan pada seperti yang akan dipunyai pada varietas ideotype yang menjadi target nantinya. Oke. Nah, hal yang juga harus diperhatikan adalah bahwa pada saat kita memilih tetua untuk disilangkan, tentu saja kita melihat karakter yang dimilikannya. Nah, karakter yang dimiliki itu ada dua, karakter kualitatif dan karakter kuantitatif, di mana masing-masing itu berbeda karakteristiknya dan berkonsekuensi pada metode pemulihan tanaman. Jadi harus paham betul ini karakter kualitatif atau karakter kuantitatif nih, ya. Sebagai pertimbangan bahwa karakter kualitatif, ya, lebih mudah untuk dievaluasi dibanding karakter kuantitatif, atau karakter kualitatif itu lebih mudah diseleksi karena apa yang Anda lihat itulah genetik yang sebenarnya. Jadi what you see, what you get, gitu ya. Perbedaan fenotip menunjukkan perbedaan gen. Tidak ada pengaruh lingkungan terhadap karakter-karakter kualitatif. Ya, penampilan fenotip itu murni dikendalikan oleh faktor genetik. Sebaliknya, pada karakter kuantitatif kita harus hati-hati. Seorang pemulia harus sangat hati-hati pada saat melakukan evaluasi terhadap fenotip yang dikendalikan oleh gen-gen yang untuk sifat-sifat yang kuantitatif yang biasanya dikendalikan oleh banyak gen. Karakter-karakter yang bersifat kuantitatif, fenotipnya sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Nah, ini yang harus sangat hati-hati. Jadi pada lingkungan yang berbeda, maka penampilan fenotipnya akan berbeda. Ya, tanah kalau misalnya jumlah anakan misalnya itu dipengaruhi oleh itu adalah karakter kuantitatif, maka mungkin pada tanah yang kesuburannya berbeda, maka jumlah anakannya berbeda. Ya. Tapi kalau misalnya warna daun itu biasanya merupakan karakter kualitatif, ya. Warna anakan, misalnya dimanapun kondisinya, tanahnya subur atau enggak, maka warnanya tetap akan sama. Baik, kita lanjutkan tentang bagaimana kita memilih tetua persilangan. Ada 3 konsep yang bisa kita pakai. Yang pertama adalah konsep varietas, yang kedua adalah konsep karakter, dan yang ketiga konsep gen. Oke, baik, kita lihat untuk konsep varietas. Jadi seleksi dilakukan pada berbagai varietas. Asumsinya adalah bahwa kombinasi karakter positif yang dikehendaki akan terhimpun pada varietas yang didambakan. Ya, konsep varietas digunakan pada awal program penelitian pemuliaan yang belum banyak memiliki informasi mengenai karakter dan kendali genetik karakter yang penting yang diperlukan. Jadi keberhasilan pemilihan tetua menggunakan konsep varietas ini tergantung pada besarnya jumlah pasangan-pasangan tetua yang disilangkan. Dan peluangnya biasanya tidak sebegitu menggembirakan dibanding konsep pemilihan tetua berdasarkan yang nantinya akan kita pelajari tentang berdasarkan karakternya ataupun berdasarkan gennya. Baik, lanjut. Yang kedua adalah memilih tetua karena kita melihat karakter yang dimiliki oleh suatu varietas. Jadi kita tidak memilih
sekedar varietasnya, tapi kita melihat varietas ini mempunyai sifat apa, ya. Pemilihan tetua menitik beratkan pada pengetahuan pemulia tentang karakter-karakter yang akan dihimpun dalam varietas idiotip yang dituju. Jadi pada saat memilih tetua, ya, seorang pemulia sudah menentukan dulu nanti varietas yang akan dihasilkan. Kalau saya melakukan persilangan, itu karakternya apa saja yang saya harapkan ada. Idiotip seperti apa yang akan ada pada varietas yang dihasilkan. Nah, kalau sudah men-setting itu, maka kemudian ditarik mundur untuk melihat atau menyeleksi tetua-tetua yang akan dipakai dalam persilangan. Nah, dengan cara ini, besarnya peluang keberhasilan akan ditentukan oleh sejumlah karakter yang akan dihimpun secara simultan pada suatu varietas yang idaman seorang pemulia. Logikanya, kalau sifat unggul yang ingin ada pada varietas yang dihasilkan nantinya itu tidak kelewat banyak, itu maka tingkat keberhasilannya akan lebih tinggi daripada kalau pemulia menginginkan banyak sekali karakter unggul terkumpul pada varietas yang dihasilkan. Itu akan lebih sulit karena mencari tetua yang akan dipakai akan jauh lebih sulit. Jadi diharapkan pemulia itu tidak terlalu banyak atau ingin terlalu banyak mengumpulkan sifat unggul pada satu varietas yang dihasilkan. Tahan kering, produksinya tinggi, segala macam ingin dikumpulkan, saya kira ideal memang, tapi barangkali ini menjadi sulit dicapai dalam satu program perakitan varietas tanaman. Yang kedua adalah memilih tetua dengan melihat karakternya. Dalam konsep ini, pemulia diharapkan menentukan prioritas terhadap karakter-karakter yang akan dihimpun dalam suatu genotip yang dihasilkan. Penentuannya bisa berdasarkan karena kepentingan ekonomi, karena estetika, atau karena pesanan atau preferensi konsumen, ya. Hal yang harus dipertimbangkan juga bahwa baik untuk pemulia belum tentu baik oleh atau diminati oleh konsumen. Jadi seorang pemulia harus melihat betul bahwa karena nantinya kan pemulia itu menciptakan atau merakit suatu varietas akan ditawarkan kepada petani untuk dipakai. Jadi harapannya, jadi harus bisa tahu sebenarnya petani itu senang atau menginginkan karakter-karakter seperti apa ya untuk dibudidayakan gitu. Yang laku itu seperti apa ya, gitu, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah konsep gen. Dalam konsep ini, pemilihan tetua yang akan disilangkan didasarkan pada pengetahuan tentang konstitusi genetik karakter yang akan dituju. Lebih dalam lagi, tidak hanya sekedar karakternya, tapi lebih pasti lagi bahwa saya ingin gen ini yang ada, gitu. Walaupun memang karakter itu juga dikendalikan oleh gen. Jadi sumber informasi tentang basis genetik berbagai karakter spesies tanaman itu sangat penting untuk diketahui oleh seorang pemulia. Biasanya menggunakan atau dengan menggunakan referensi-referensi publikasi yang sudah ada, kan? Atau pemulia menggunakan pemahamannya atas koleksi-koleksi yang dia miliki. Dia tahu, biasanya kalau pemulia mempunyai koleksi Plasmanutua, dia tahu persis bahwa galur ini atau varietas ini atau genotip ini mempunyai gen ini dan seterusnya. Biasanya itu yang dimaksud dengan konsep gen. Selain hal tadi yang sudah kita diskusikan bersama, yang juga penting untuk diperhatikan adalah bahwa seorang pemulia dalam pemilihan tetua untuk nantinya disilangkan, ada hal lagi yang harus dipertimbangkan. Yang pertama adalah
ke karakter yang akan dikembangkan itu seperti apa atau karakter apa. Kemudian yang kedua, pewarisan karakter yang akan dikembangkan. Jadi karakternya itu mempunyai pola pewarisan apa. Kemudian yang ketiga, identifikasi keberadaan sumber-sumber plasmanuta yang membawa gen-gen pengendali karakter tersebut. Oke, sekarang kita melihat tentang bagaimana tentang karakter yang akan dikembangkan. Untuk ini diawali dengan menyusun ideotype varietas yang akan dikembangkan. Kita targetnya seperti apa nih ideotype-nya? Set itu dulu. Pemilihan karakter ditentukan oleh banyak faktor, ya. Ada faktor ekonomi, kemudian ada sikap konsumen, termasuk petani, penangkar dan sebagainya. Dan terlepas dari karakter-karakter yang diinginkan mungkin oleh konsumen, diinginkan oleh petani, diinginkan oleh pengguna, tapi hal yang standar sekali yang harus diinginkan, yang harus dipegang adalah bahwa karakter hasil tinggi harus selalu ada pada varietas yang diinginkan, di samping karakter-karakter yang tadi diinginkan oleh konsumen atau yang lain. Baik, selanjutnya tentang informasi kendali genetik. Pola pewarisan untuk karakter tersebut mengikuti pola pewarisan yang seperti apa, ya. Informasi tentang kendali genetik karakter yang akan dikembangkan akan sangat membantu ke program pemuliaan, ya. Ini dikendalikan oleh gen tunggal monogenik atau dikendalikan oleh poligenik. Tentu saja metode seleksinya akan berbeda, ya. Perlu diperhatikan juga bahwa karakter yang dikembangkan bisa saja merupakan karakter kuantitatif atau karakter kualitatif tadi. Kalau karakter kuantitatif dikendalikan oleh banyak gen dan fenotipnya, performance fenotip sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Sebaliknya untuk karakter kualitatif, ya, pengaruh gen hampir semuanya dipengaruhi oleh pengaruh gen, faktor lingkungan tidak ada, sehingga dan ini dikendalikan oleh gen tunggal. Dan konsekuensinya tentu saja untuk metode seleksinya karena setelah dilakukan persilangan nanti akan dilanjutkan dengan seleksi. Selain metode seleksi untuk karakter kuantitatif tentu saja berbeda dengan metode seleksi untuk karakter kualitatif. Kemudian untuk tetua elit, kalau menggunakan tetua elit dipilih dari populasi dengan diversitas, atau sebaiknya untuk memilih tetua ataupun tetua elit dipilih ke tetua yang mempunyai diversitas genetik yang lebar, ya, dia mempunyai rentang genetik yang besar, sehingga peluang untuk mendapatkan atau menghimpun alel-alel yang berbeda dalam satu genotip ideal menjadi sangat-sangat tinggi. Kemudian kaitannya dengan sumber plasmanuta bisa kita lihat bersama. Ada minimal ada 5 sumber plasmanuta yang bisa digunakan oleh seorang pemulihan tanaman. Yang pertama adalah varietas komersial, ya, dari yang sudah ada yang banyak dipakai oleh petani, dijual belikan, diedarkan, gitu. Yang kedua adalah galur-galur elit pemulihan tanaman. Yang ketiga adalah galur-galur pemulihan tanaman dengan satu atau beberapa karakter superior, yang memang ini koleksinya pemulihan tanaman nih, karena dia sangat baik untuk beberapa karakter walaupun pada karakter-karakter lain tidak baik.
tapi superior pada suatu karakter. Yang keempat adalah spesies introduksi, yaitu yang spesies-spesies atau varietas-varietas yang didatangkan dari luar negeri. Ya, misalnya untuk padi didatangkan dari International Rice Research Institute di Los Banos, Filipina. Okay. Alternatifnya yang terakhir, untuk sumber plasmanuta bisa diambilkan spesies liar. Oke, baik. Nah, sekarang kita lihat untuk yang varietas komersial, ya. Peluang untuk menghasilkan varietas unggul yang dituju akan menjadi besar, ya, karena tetuanya ini tetua sudah varietas komersial, mesti keturunannya nih banyak baiknya nantinya. Walaupun ini juga masih akan sangat tergantung, seleksinya tetap harus hati-hati. Varietas komersial merupakan sumber plasmanuta yang paling bagus bagi karakter-karakter penting tanaman. Umumnya para pemulia menggunakan varietas komersial ini sebagai bahan untuk program pemuliaannya. Dan juga sama dengan yang tadi, sebaiknya tetua-tetua yang dipilih atau varietas-varietas yang dipilih ini yang memiliki rentang perbedaan genetik yang jauh, sehingga peluang untuk memperoleh variabilitas genetik karakter yang dituju pada populasi turunannya akan menjadi lebih besar. Oke, selanjutnya untuk tetua yang dari galur-galur elit pemulia tanaman. Nah, apa sih sebenarnya galur elit? Ya, kok pakai elit segala? Jadi galur elit adalah galur yang mempunyai karakter-karakter yang spesial, yang biasanya ini memang dikoleksi khusus oleh para pemulia. Ya, jadi dia dikoleksi karena mempunyai sifat-sifat yang spesial sekali, yang umum, yang unggul, yang berguna untuk sesuatu program tertentu misalnya. Jadi elit ini bisa aja untuk setiap pemulia beda elit, beda karakter, ya. Sering juga galur-galur elit ini sebenarnya sudah siap untuk dilepas sebagai kultivar, cuma belum diajukan untuk menjadi kultivar atau menjadi varietas. Penggunaan galur-galur elit sebagai tetua akan meningkatkan potensial kemajuan genetik yang diperoleh di setiap generasi. Pada umumnya galur elit ini sangat terbatas, ya, untuk dapat dipertukarkan dan antar pemulia, dan tergantung kepada kebijakan pemulia ataupun antar lembaga nih, karena ini koleksi khusus. Kadang-kadang ada yang tidak mau berbagi atau share galur-galurnya karena ini mempunyai karakter khususnya yang harus diperhatikan itu. Baik, galur-galur pemulia dengan satu atau beberapa karakter superior. Tadi galur elit, kemudian bisa juga tetua ini menggunakan galur-galur pemuliaan, galur-galur pada program pemuliaan yang unggul untuk 1-2 karakter, walaupun karakter lain yang jelek, ya, tapi dia mempunyai karakter yang superior untuk sesuatu. Nah, ini biasanya bisa dipakai juga untuk tetua. Kita nantinya toh karakter-karakter yang tidak baik nantinya bisa melalui proses seleksi akan bisa disingkirkan, yang diambil cuma yang baik saja, ya. Nah, di beberapa negara maju galur-galur yang seperti ini juga sering dipublikasikan untuk kepentingan pemuliaan. Oke. Baik, selanjutnya kita lihat materi berikutnya, yaitu bagaimana memilih tetua yang oh, ini masih yang tadi. Baik, galur-galur yang dengan satu atau beberapa karakter superior tadi, ya. Ini yang punya koleksinya pemulia nih. Ke dalam kelompok ini termasuk juga kultivar lama yang sudah digeser oleh kultivar baru yang lebih unggul, tapi karena dia memiliki karakter yang super bagus untuk suatu karakter biasanya tidak dibuang, ya.
Biasanya karena pemulia itu kalau koleksinya sudah banyak juga harus berani membuang yang memang sering tidak dipakai. Tapi pemulia yang baik itu biasanya tahu yang itu dibuang tapi yang ini tidak dibuang, karena ini sangat-sangat baik sekali untuk karakter tertentu. Misalnya dia memang tidak baik produksinya, dia memang tidak tahan penyakit, tapi dia sangat toleran kekeringan, saya simpan. Nah, ini menjadi genetic stock atau galur-galur Plastanova tertentu untuk sifat tertentu. Genetic stock untuk toleran kekeringan, genetic stock untuk tahan terhadap penyakit blast. Ini biasanya itu maksudnya. Ya, baik seperti di Amerika ini, di Iowa State University juga punya galur jagung A2. Nah, dia menjadi dikoleksi walaupun potensi hasilnya rendah, tapi dia dikoleksi, disimpan karena keunggulannya dalam hal resisten terhadap klorosis defisiensi terhadap zat besi. Ini yang dimaksud dengan galur-galur pemuliaan yang superior untuk 1-2 karakter. Kalau di dalam koleksi dalam suatu negara, koleksi di lembaga, koleksi di pemulihan sudah tidak bisa ada lagi sumber genetik yang bisa dimanfaatkan untuk suatu sifat, maka pemulia biasanya mendatangkan ke varietas untuk digunakan sebagai tetua, didatangkan dari luar negeri. Ya. Ini yang disebut dengan spesies introduksi. Ini juga merupakan sumber materi yang sangat baik, cuma harus hati-hati karena biasanya harus dites adaptabilitasnya. Beberapa tanaman itu sensitif terhadap fotoperiodisitas misalnya, maka akan bisa menjadi cepat panen, bisa jadi menjadi umurnya sangat panjang gitu ya, misalnya dari subtropis ke daerah tropis karena negara kita tropis misalnya. Spesies introduksi yang digunakan sebagai materi biasanya karena memiliki karakter-karakter yang diinginkan, walaupun mungkin sama karakter-karakter lain juga tidak cukup baik ya. Contohnya pada tahun 1997 itu pernah didatangkan kedelai Lenka dari Australia ya. Umurnya sangat panjang sampai 144. Ini sangat tidak diingini oleh petani kita. Tapi dia punya kelebihan memiliki biji besar, kedelai bisa besar. Nah, ini bisa digunakan kemudian oleh para pemulia kedelai digunakan sebagai tetua. Ya, bukan umurnya yang dipilih, tapi biji besarnya yang dipilih. Nanti dikombinasikan dengan tetua, sifat-sifat baik dari tetua yang satunya. Baik. Nah, kalau pemulia tanaman sudah menargetkan suatu karakter ideal pada tanah, pada varietas target yang dihasilkan, tadi dia bisa menggunakan varietas komersial. Kalau ada, ngapain repot-repot, pakai aja varietas komersial untuk sifat tertentu. Kalau tidak ada, bisa menggunakan tadi varietas koleksi Plasmanuta, kemudian galur elit, introduksi dan sebagainya. Kalau di situ sudah susah lagi, maka bisa juga menggunakan spesies liar. Ya, biasanya spesies liar itu digunakan udah mentok sekali di varietas koleksi yang sesama spesies sudah nggak bisa dihasilkan, dan biasanya digunakan untuk mencari gen-gen yang terkait dengan ketahanan terhadap cekaman lingkungan, utamanya biasanya cekaman biotik, ketahanan terhadap penyakit. Biasanya ini banyak ditemukan pada spesies-spesies liar. Nah, sementara di varietas spesies atau varietas budidaya sudah nggak ada lagi gen ketahanan terhadap penyakit tertentu. Nah, kalau seperti ini maka pemulia alternatif terakhirnya menggunakan spesies liar. Jadi menghilangkan antara spesies tanaman yang sudah dibudidayakan dengan spesies liarnya. Nah, tentu saja ini proses persilangannya tidak akan semulus atau semudah kalau persilangan sesama spesies. Kalau jagung misalnya Zeamais dengan Zeamais, kalau padi Oryza sativa dengan Oryza sativa, biasanya tingkat keberhasilannya tinggi. Tapi kalau saya menyilangkan spesies yang sudah dibudidayakan,
Oryza sativa saya silangkan dengan Oryza nivara yang merupakan spesies liar padi, maka keberhasilan persilangan biasanya menurun rendah, sering gagal. Tapi ada cara untuk membuat bagaimana proses persilangan menggabungkan dua sifat dari Oryza sativa dengan Oryza nivara tetap berhasil. Oke. Penggunaan spesies liar sebagai salah satu tetua dalam program pemulihan memerlukan pengetahuan dan teknologi hibridasi yang spesifik, ya, termasuk juga pengetahuan mengenai wilayah sumber keragaman Pasanuta. Oke, baik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk materi yang pertama. Nanti kita ke break dulu sebentar untuk kemudian kita lihat materi yang kedua, yaitu tentang persilangan badan. Terima kasih, silakan break dulu.